Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rarisa. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dan menanyakan pertanyaan seputaran kerukunan agama di Indonesia kepada 5 orang narasumber yang memang memahami bidang keagamaan. Menurut pendapat saya sih, kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah cukup kondusif gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada sedikit gesekan-gesekan gitu ya, perbedaan pendapat, atau mungkin kadang-kadang kita lihat di media sosial yang saling menghujat, tetapi secara signifikan itu tidak begitu mempengaruhi terhadap kerukunan umat beragama secara keseluruhan. Ya. Kalau dilihat dari skalanya sih, saya ambil nilai 80 lah, dari 100 ya, sampai 100 ya, 80 lah untuk kerukunan kita. Jadi gesekan-gesekan itulah yang 20-nya menurut saya ya. Dan secara pribadi untuk agama saya sendiri sih, sebenarnya kita ini sangat dianjurkan untuk tetap menghormati kepercayaan dan menghargai perayaan-perayaan dari kegiatan agama yang berbeda dengan saya sendiri. Atas pertanyaannya, kalau menurut saya ya kerukunan antar agama di Indonesia itu sudah cukup baik karena kita bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang berbeda agama. Kalau saya buat rating itu di 85 karena meskipun kita berbeda, banyak tantangan dan rintangan, tapi masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dan tetap harmonis. Jadi menurut saya nih ya, tingkat kerukunannya di Indonesia itu bisa dibilang 99. Karena untuk kayak kita nih kan yang tinggal di kota Medan ya, di Sumatera Utara, saya lihat umat beragamanya tuh rukun-rukun semua. Contohnya seperti Idul Adha kemarin, saya lihat beberapa orang Tionghoa ada juga yang dapat daging kurban ya. Nah itu kan sangat bagus. Jadi kenapa saya bilang 99 dan kenapa masih ada sisa 1? Itu menurut saya 1% itu adalah beberapa orang yang mungkin dia merasa adanya perbedaan yang tidak bisa bersama, jadi dia menggiring opini dan lain-lainnya. Pasti ada aja orang kayak gitu, cuman kita nggak perlu fokus ke situ. Intinya kita bisa rukun aja itu udah bagus sih. Jadi untuk saya, daerah kita ini termasuk daerah yang tingkat kerukunan beragamanya tuh tinggi, khususnya di Sumatera Utara. Jadi sebenarnya di dalam agama saya sendiri sih sudah sangat ditekankan kita itu harus saling menghormati antara sesama manusia. Ketika kita itu berbeda keimanan, itu udah ke arah yang pertama tadi, menghormati. Berarti ya kalau kita sendiri mencela agama orang lain, maka di dalam agama saya diajarkan ketika kita mencoba mencela agama orang lain, itu tandanya kita sedang membuka peluang orang lain juga ikut mencela agama kita ya. Jadi dan di dalam makna dosa itu jelas sebuah dosa ketika kita mengejek dan kemudian mencela dari agama yang berbeda dengan kita. Saya seorang muslim, jadi saya Islam. Kalau di agama saya diajarkan sebagai umat muslim untuk saling menghargai antar perbedaan agama. Nah, jadi bagaimana menghargainya itu ya dengan tidak menghardik apa yang agama lain atau kepercayaan lain lakukan. Nah, jadi ada satu kutipan di agama saya bunyi itu lakum dinukum waliyadin, untukku agamaku, untukmu agamamu. Jadi dari situ aja dapat disimpulkan bahwa dalam agama kita berbeda, tapi tetap dalam masyarakat kita adalah satu kesatuan NKRI, negara Republik Indonesia yang satu negara. Jadi dari saya itu aja untuk pertanyaan. Agama saya sendiri yang saya anut, saya menganut agama Kristen. Kerukunan itu sangat penting karena di dalam ajaran agama Kristen sendiri mengasihi itu adalah poin yang paling penting. Jadi artinya adalah kita tidak boleh saling memusuhi, bahkan sampai saling merugikan sesama manusia. Jadi yang paling penting di poin yang nomor 2 ini adalah mengasihi adalah salah satu poin penting dalam menghadapi kehidupan beragama. Yang saya anut adalah agama
toleransi yang tinggi agar terjadi kerukunan atau menciptakan perdamaian di lingkungan kita masing-masing. Saya rasa setiap umat beragama harus mengetahui dan harus memiliki toleransi yang tinggi terhadap, contohnya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu, di mana kita harus menghormati tanpa harus menghakimi agama yang satu dengan yang lain, tanpa harus menjelek-jelekan. Dalam arti adalah kita saling menghormati, saling menghargai, bahkan kita saling mengasihi hidup dalam lingkungan yang berbeda-beda. Menjaga keharmonisan ya, cukup menumbuhkan rasa saling menghormati, saling percaya, kemudian saling menghargai, ya. Kita juga bisa saling tolong menolong sebagai sesama manusia, gitu ya kan. Walaupun kita tidak boleh terlibat secara langsung di dalam perayaan yang unsurnya adalah ibadah yang sesungguhnya itu. Jadi kalau dalam ibadah kita tidak perlu ikut campur, tetapi kalau dalam keberagaman, gotong royong, saling menolong, saling memberi, wah itu sangat dianjurkan sekali sih. Karena Indonesia ini dari dulu memang sudah sangat beragam dari dulu, ya kan. Jadi ketika saat ini dengan banyaknya ya hal-hal yang bisa saja mempengaruhi kita, itu harus membentengi diri, menyaring berita-berita yang kemungkinan adalah berita-berita yang kurang benar atau hoax, saat kita terpancing atau dipancing untuk saling membanggakan agama kita dan menjelekkan agama lain, sehingga terjadilah konflik. Dan itu pasti ada orang yang melakukan seperti itu, ada oknum, maksud saya oknum yang kita tidak tahu apa sih tujuannya terhadap Indonesia, ya. Ya, tergantung dengan masing-masing individu. Kalau individunya itu menerima semua ajaran agama dan menerima beraneka ragam agama, ya itu sah-sah aja, semua harmonis, tanpa ada masalah, tanpa ada perdebatan antara kepercayaan. Cara menciptakannya ya yang paling utama yang saling menghargai lah ya. Lalu selanjutnya tidak menghujat, memaklumi satu sama lain, menghormati, ya yang paling dasarnya yang menghargai lah. Jadi kalau memang ada perbedaan, entah itu dari cara beribadah, waktu dan lain-lain, kita saling toleransi aja. Saya yakin bakal berjalan terus lah. Toleransi yang selama ini berjalan sampai sekarang. Baik, menurut saya setiap umat beragama menjalankan kewajiban agamanya masing-masing tanpa harus mengintervensi agama lain. Jadi yang paling penting adalah menghargai agama orang lain dan menjalankan agama kita masing-masing. Tidak boleh merugikan, apalagi sampai ikut merusak agama orang lain dengan catatan supaya menganggap agamanya paling benar. Itu menurut saya itu yang paling penting. Jadi secara global setiap manusia menjalankan agamanya masing-masing, namun perlu diingat bahwa kita juga perlu menghargai agama orang lain tanpa harus memaksakan orang lain untuk mengerti tentang agama kita sendiri. Ya saling menghormatin, saling menjaga, saling memahami. Ya, dengan begitu kerukunan agama tetap terjaga. Jangan ada perselisihan antara kepercayaan masing-masing, kepercayaan individu masing-masing dengan agamanya masing-masing. Agamaku, agamamu, begitu adanya. Jadi kerukunan umat beragama itu tetap stabil dan rukun kalau menjalankan masing-masing agamanya, tidak memaksakan kehendak dan tidak memaksakan agama kita kepada orang lain.
ya kita, orang ya orang. Jawaban saya sama seperti sebelumnya ya, saling menghargai. Jadi perbedaan itu wajar, kan kita nggak mungkin sama semua kan, pasti ada yang berbeda pendapat, salah satunya di agama ini ya. Jadi yang paling dasarnya itu tadi menghargai. Dengan kita menghargai perbedaan, kita tahu bahwa setiap orang itu berbeda dalam pemikiran, pilihan, cara menjalani hidup, salah satunya yang dituntut oleh agama. Jadi ya kalau kita menghargai orang lain dengan pilihannya, ya udah kita pasti bisa hidup berdampingan. Ya kan? Kalau kita hargai orang beribadahnya, anggaplah setiap minggu mungkin, atau bagian mungkin setiap hari atau yang lainnya lagi berbeda-beda. Mungkin ada aja suatu hal yang kita bisa dibilang kurang terima lah, contohnya kayak penggunaan masjid yang suaranya gede toa gitu kan. Cuman kan karena kita menghargai, kita toleransi, jadi kita bisa terima itu. Saya kira intinya itu adalah saling menghargai aja sih. Setiap orang pasti ada hari besar keagamaannya. Kalau memang itu terjadi di sekitar kita hargai. Kalau memang satu lingkungan itu hanya satu kepercayaan aja, ya udah kita kenal. Pemerintah itu pasti sangat penting, apalagi kayak di Indonesia ini kebinekaannya kan banyak sekali ya kan. Jadi pemerintah satu bertugas mengawasi lah menurut saya ya, kemudian mengawasi bagaimana perkembangan masyarakat dalam hal kerukunan beragama. Yang kedua memfasilitasi, memberikan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, apalagi yang berhubungan dengan keberagaman, ya. Lalu yang ketiga, kalau bisa menindak dengan tegas oknum-oknum yang dengan sengaja memecah belah rasa keagamaan di antara umat beragama yang berbeda. Jadi tiga itu aja. Pemerintah memiliki peranan sangat penting, apalagi dengan keadaan kondisi negara Indonesia yang heterogen. Di sini pemeran pemerintah yang sangat aktif, artinya pemerintah tidak boleh membeda-bedakan atau tidak boleh mengklasifikasikan satu agama tertentu untuk memajukan satu agama tertentu tanpa harus menghilangkan agama-agama yang lain yang diakui di negara Indonesia. Artinya pemerintah sendiri harus memberi contoh atau teladan yang baik pada masyarakatnya untuk melakukan bagaimana toleransi beragama tercipta. Contohnya pada saat perayaan-perayaan hari besar, contoh pada saat perayaan-perayaan Natal, Lebaran atau Idul Fitri, Waisak, nah yang seperti itu, makanya pemerintah juga mengerahkan aparat-aparat untuk menjaga keamanan di setiap rumah ibadah. Saya rasa itu contoh penting dari pemerintah, bagaimana pemerintah mendukung warga negaranya untuk beribadah pada hari-hari besar. Ciptakan kerukunan bagi seluruh warga bernegara. Ciptakannya itu dengan cara membuat peraturan yang adil. Ya walaupun kita tahu untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa dibilang sulit ya. Karena menurut saya pribadi keadilan itu adalah milik Tuhan. Tapi kalau kita mau mencoba nggak salah juga. Karena dengan kita mencoba dan berusaha terus untuk menjadi adil, mudah-mudahan kita bisa memberikan keadilan bagi orang sekitar atau orang lain. Jadi kalau peran negara, kalau menurut saya sih memang sudah berusaha adil, tapi kayaknya masih ada aja sebagian masyarakat yang merasa kurang. Jadi untuk itu saya berharapnya negara bisa mengatur masalah-masalah yang terjadi dengan adil, tepat, dan bijak. Mungkin itu aja. Oke Pak, pendengar luar biasa dari narasumber kita. Kesimpulannya, kerukunan beragama di Indonesia akan terus terjaga jika kita mau saling menghormati dan menjaga toleransi di kehidupan sehari-hari. Saya Rarisa pamit undur diri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini.